Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazila Diva Nabila. Saya Optina Ayu Tias. Saya Fitriani. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan Materi tentang RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism, AFLP Amplified Length Polymorphism, RAPD Random Amplified Polymorphic DNA, dan SSR Simple Sequence Repeats. selamat Menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam penanda DNA. Yang pertama itu adalah RAPD. RAPD merupakan penanda DNA yang proses deteksinya menggunakan PCR dengan arbitrary primer. Arbitrary primer adalah primer yang urutan serta jumlah nukleotidanya bersifat bebas dan posisinya pada genom ditentukan secara random. PCR RPD menggunakan primer yang panjangnya sampai 10-12 dengan DHC kontak berkisaran 40-60% dan mengamplifikasi DNA secara random. Sejumlah fragmen, biasanya 5-10, akan teramplifikasi pada setiap untaian DNA dengan panjang tertentu. Proses amplifikasi dipengaruhi oleh pertama itu ada konsentrasi DNA, template, waktu denaturasi, annealing, dan polimetrasi hingga berpengaruh terhadap pita atau bands yang teramplifikasi. Dengan demikian, maka faktor-faktor ini perlu distandarisasi. Polimorfisme antar individu dapat dideteksi dengan mengamati di bawah sinar UV. Hasil amplifikasi dari setiap primer yang digunakan pada gel akrose hasil elektroforesis. RAPD merupakan penanda DNA yang sederhana, mudah dalam pelaksanaannya, dan menggunakan primer universal sehingga lebih murah. Namun RAPD merupakan penanda dominan yang tidak dapat mengamplifikasi kedua alele, sehingga penanda DNA ini tidak dapat digunakan untuk mencari hubungan asal-usul kekerabatan. Modifikasi dari metode RAPD adalah DNA Application Retain atau DAIP. Metode ini menggunakan satu atau lebih primer dengan panjang 5 nukleotida sehingga dihasilkan pola pita yang kompleks pada gel polcarbonate. Sekian, saya lanjutkan kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang Microsatellite Simple Sequence Repeat atau SSR. Mikrosatelit dengan istilah lain Simple Sequence Repeat atau SSR, Short Tandem Repeats atau STR, atau Sequence Tanked Microsatellite atau STMS adalah suatu short tandemly repeat sequence, suatu sequence pendek berulang yang tersusun secara tandem yang terdiri dari suatu sequence yang panjangnya 1-6. SSR merupakan penanda DNA yang bersifat kodominan dengan polimerase tinggi. SSR tersebar merata sepanjang genom sehingga sangat berguna untuk genome mapping atau scholar. SSR dijumpai sangat banyak pada eukaryotik, namun juga dijumpai pada prokariot dengan jumlah yang lebih sedikit. Jumlah liquid SSR sangat bervariasi antar individu ke individu dalam spesies. Ada beberapa cara untuk melakukan deteksi mikrosatelit. Cara yang sejak awal digunakan untuk deteksi mikrosatelit adalah penggunaan radioaktif dan merupakan cara yang paling sensitif. Label radioaktif dapat dikaitkan pada DNA ataupun pada primer. Mengingat dampak penggunaan radioaktif terhadap lingkungan serta bahayanya bagi peneliti, maka kemudian dikembangkan metode non-radioaktif, yaitu beberapa cara metode non-radioaktif untuk deteksi mikrosatelit adalah sebagai berikut. 1. Silver staining. Metode ini cukup murah namun memiliki sensitivitas rendah. Selain itu, penggunaan silver staining secara langsung pada standar DNA
Yang spesifik juga tidak dapat dilakukan. Tahap pencucian berulang yang dilakukan dalam amplifikasi metode ini menyebabkan dibutuhkannya suatu supporting sheet yang dapat melekat pada gel. Metode yang kedua adalah blotting dan hibridasi. Deteksi dengan metode tersebut di atas tidak dapat dibedakan antara produk PCR yang membawa mikrosatelit dan yang tidak karena semua produk PCR dideteksi. Metode blotting dan hibridasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal ini karena pada blotting dan hibridasi hanya mendeteksi produk PCR dengan mikrosatelit allele. Serupa dengan metode salt blot, maka produk PCR yang sudah di elektroforesis dan berada pada suatu matrik ditransfer ke nilon membran atau blotting. Ada beberapa cara blotting, yaitu capillary blotting, electroblotting, dan direct blotting. Selanjutnya hasil blotting ini dihibridasi dengan suatu pelacak yang mengandung motif mikrosatelit tertentu. Dalam metode ini pelacak juga dapat diberi chromolysis atau non-radioaktif untuk mempermudah deteksi. Selanjutnya adalah fluorescence based on automatic resequence. Metode ini dilakukan dengan cara memberi label berupa fluorescence gases pada primer pada saat PCR. Akan berpendar jika terkena sinar laser. Selanjutnya perangkat automatic sequer yang dilengkapi dengan komputer dengan sophisticated software akan mampu memfasilitasi deteksi mikrosatelit dengan tekanan yang tinggi. Kendala dari metode ini adalah mahal atau high cost karena mahalnya perangkat peralatan sequencing kit. Selain itu, alat ini membutuhkan pengetahuan khusus bagi pemakainya, yaitu Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP. RFLP adalah penanda DNA yang menggunakan hibridisasi DNA Sheldon blot dalam proses deteksinya. DNA yang dideteksi adalah fragmen DNA hasil pemotongan genom DNA oleh enzim restriksi. Pendeteksi adalah suatu probe berlabel yang berupa fragmen dari gen yang kita inginkan untuk dideteksi. Secara umum, langkah-langkah dari metode RFLP adalah sebagai berikut: isolasi genom DNA, pemotongan dengan enzim restriksi, elektroforesis pada suatu matriks, transfer ke suatu nilon membran atau blotting, dan pelacakan dengan menggunakan probe atau hibridisasi. Diketahui ada beberapa metode untuk isolasi DNA, namun yang biasa digunakan untuk tanaman adalah metode CTAB atau Sambrook dan Russell, di mana jaringan tanaman dilumatkan dan dilarutkan dengan deterjen hexadecymethylamonium bromide atau CTAB. Dalam analisis RFLP diperlukan DNA genom yang murni, tanpa terkontaminasi oleh molekul lain seperti RNA dan protein. Salah satu metode untuk mengukur kemurnian DNA adalah dengan menggunakan spektrofotometer, di mana DNA murni menghasilkan nilai perbandingan absorbans pada gelombang 260 nanometer banding 280 nanometer sama dengan 1,8. Kemurnian DNA ini diperlukan untuk elektivitas kerja enzim restriksi dalam memotong genom DNA. Dari jumlah basa pada sisi yang dapat dikenali atau recognition sheet, maka enzim endonuklease restriksi yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 6 cutter enzymes dan 4 cutter enzymes dengan masing-masing jumlah basa 6 dan 4 secara berurutan pada recognition sheet-nya. Pemotongan dengan enzim restriksi dapat dilakukan dengan satu enzim atau single digest dan dua enzim double digest. Tujuan dari dilakukannya single digest dan double digest adalah untuk mengetahui urutan fragmen-fragmen hasil pemotongan oleh masing enzim serta posisi relatif dari fragmen-fragmen tersebut. Pada metode RFLP, gel agarose merupakan matriks yang ideal untuk pemisahan fragmen DNA yang dipotong dengan 6 cutter enzymes. Konsentrasi 0,8% adalah yang rutin dipakai dalam pemisahan fragmen DNA. Untuk fragmen yang lebih besar, sampai 30 kb, diperlukan konsentrasi gel agarose 0,4%. Sedangkan konsentrasi 1,5% diperlukan untuk pemisahan fragmen-fragmen yang lebih kecil. Pada pemotongan dengan 4 cutter enzim, memerlukan gel polycalamide sebagai matriks karena ukuran fragmen-fragmen yang terbentuk lebih pendek. Selanjutnya, bahasan mengenai proses transfer fragmen DNA ke nilon membran serta hibridisasi dengan suatu probe dapat dilihat.
Baiklah, itu saja video pembelajaran dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yep.